Selamat pagi pemirsa. Hari ini hari yang keberapa ribu hari atau berapa ratus hari ya Pak Jokowi memimpin Indonesia sejak Pilpres tahun 2015-2014 ya. Pak Jokowi selalu diterpa isu yang menghambat pembangunan. Dulu gue berseberangan dengan Pak Jokowi karena gue pendukung Prabowo kan dari tahun 2009. Dari tahun 2009 gue di Mega Pro, lalu pindah lagi ke relawan militan Prabowo 2014 sampai 2019 kemarin. Nah akhirnya sekarang di akhir masa jabatannya Pak Jokowi, menjelang akhir masa jabatan ya, beliau setelah gue perhatiin dan gue nilai, aduh Masya Allah, ternyata selama ini gue salah. Pak Jokowi udah membangun Indonesia dengan begitu hebatnya dalam kondisi negara hampir defisit karena ulah koruptor di zaman-zaman pemimpin sebelumnya ya, diduga ulah koruptor di zaman pemimpin sebelumnya sehingga negara hampir bangkrut. Lalu masuklah Presiden Jokowi 2015-2014 membenahi bangsa walaupun dengan hutang. Karena kalau nggak ngutang, dari mana bayar gaji pejabat negara? Dari mana bayar PNS, ASN? Karena gue tahu persis perjalanan ya. Kan gue kan aktivis, perjalanan demi perjalanan. Gue pernah ngedemo tuh dulu ya, pernah ngedemo karena uang negara diambil, dikorupsi oleh mafia-mafia. Tapi setelah masuknya Pak Jokowi ini jadi Presiden Republik Indonesia, mafia-mafia disikat semuanya, Petral apa segala ya kan, Freeport dikembalikan lagi kepada rakyat walaupun kontraknya masih belum sempurna. Karena ulah pemimpin sebelumnya. Patut diduga ulah pemimpin sebelumnya yang memiara mafia-mafia Indonesia. Terus Jokowi ini selalu dilempar isu fitnah. Halo, komunisme akan merebut bangsa Indonesia. 2 tahun lagi Jokowi bebas tugas, komunis masih belum muncul juga. Wah, kacau, wabah ini telah menyiksa kita semua. Indonesia harus ganti presiden karena wabah. Wabah itu dunia, bukan Indonesia. Hah? Lo vaksin, ada isu vaksin kemana katanya, kalau habis divaksin 6 bulan mati. Kok nggak mati-mati? Emang ada yang mati karena komorbid, ada yang mati juga karena ya mungkin ketakutan atau apa. Namanya wabah, disuntikin ya vaksinnya di badan, baru itu ya mungkin badan kaget. Tetapi isu yang berkembang, 6 bulan setelah divaksin mati, setahun setelah divaksin mati, 2 tahun setelah divaksin mati. Ini udah mau 3 tahun, kok nggak mati-mati? Halo. Kasian loh Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Gila, udah muter-muter seluruh Indonesia mengkampanyekan. Sebenarnya COVID-19 ini mungkin ya, kalau kita taat dan teratur, dari dulu udah lepas dari COVID-19, bebas. Tetapi karena sebagian masyarakatnya masih bandel, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, nggak mau mentaati prokes, jadi lama. Terus proses ini bergulir. Sampai capek loh Bapak kita Pak Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan ke seluruh antero jagat tertib prokes. Tetapi apa? Ada aja yang kasih masukan begini, begitu. Tanpa bukti juga gitu loh. Nah baru-baru ini chemtrail. Katanya disemprot dari atas chemtrail, sakit. Mungkin bener juga kali, nggak tahu deh gue. Mungkin bener juga ya, nggak tahu. Kalau gue nggak tahu kalau itu. Ya mungkin bener juga. Mungkin maksud dan tujuannya apa nggak tahu lah. Karena nggak ada penjelasan konkret dari pemerintah yang bisa
memberikan pemaparan di depan DPR ya secara klinis. Kenapa ada pesawat berasap muter-muter seluruh Indonesia, mungkin hampir seluruh Indonesia. Hampir setiap daerah Indonesia. Makanya ini capek kita sebenarnya dengan ulah-ulah ini. Entah ini ulah-ulah siapa gitu loh yang ingin menghancurkan nama presiden. Mungkin mafia-mafia sengaja ya kan. Kan presiden ini dengan pemerintah nggak mungkin mengumumkan bahwa kami sedang melawan mafia yang bernama ini. Karena mereka selalu membawa COVID ke Indonesia sehingga kita pemerintah keteteran. Mafianya si ini kan nggak mungkin. Bisa jadi presiden dan pemerintah itu difitnah karena menyebar chemtrail. Padahal yang menyebar itu pasukan-pasukan yang sakit hati, yang udah gagal menggulingkan Pak Jokowi selama beberapa kali periode ini gitu dengan isu-isu yang murahan. Isu agama lah, orang dilarang sholat lah katanya di zaman Pak Jokowi dilarang sholat. Ya Allah. Gua sholat di rumah sampai sejadah pengen robek. Bebas banget, nggak ada yang nangkep. Masya Allah. Bagaimana ini? Gue bukan pendukung Jokowi loh dulu. Tetapi setelah gue ngeliat kesini-sininya, ini ya Allah, ini fitnah semua. Coba 10 tahun Pak Jokowi tanpa fitnah. Bisa berkembang loh Indonesia ini. Halo, pertama kali Jokowi ya memimpin bangsa ini, Indonesia diisukan ingin defisit keuangan. Cuman nggak mungkin dibongkar oleh Pak Jokowi. Siapa-siapa aja yang makan uang negara. Gitu. Karena gue salah satu pendemonya dulu. Masya Allah. Tapi nggak tahu deh gue. Isu-isu yang bergulir ini gue nggak tahu deh. Yang jelas sekarang rakyat udah merata, udah bisa bebas berkarya, berekspresi, berusaha tanpa ada belenggu-belenggu monopoli dari mafia-mafia industri dan lain-lain. Itu aja menurut gue. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.